Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini mari kita lanjutkan materi kemuhammadiyahan bab 5 dengan tema Aku Bangga Sebagai Pelajar Muhammadiyah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak harap kalian mampu memahami sikap bangga sebagai pelajar Muhammadiyah. Kenapa harus bangga sebagai pelajar Muhammadiyah, anak-anak? Karena tentunya pelajar Muhammadiyah punya komitmen menjadi anak yang berani, karena itu benar. Kemudian selalu berkata jujur walaupun itu pahit, anak-anak. Demikianlah sikap yang ditiru dan diteladani dari Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah menyeru kepada kebaikan ajaran Islam. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, anak-anak, untuk dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar sampai terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, anak-anak, sikap bangga sebagai pelajar Muhammadiyah itu bisa ditujukan dengan 3 hal, anak-anak. Nah, anak-anakku, sikap yang pertama adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sikap bangga sebagai pelajar Muhammadiyah ditujukan dengan selalu berkomitmen untuk berdakwah, mengajak pada agama Islam dengan menyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah artinya mengajak dan menyeru. Kemudian amar ma'ruf itu artinya mengajak kepada kebaikan. Sedangkan nahi mungkar artinya adalah mencegah dari kejahatan atau kemungkaran. Contohnya seperti apa anak-anakku sikapnya? Yang pertama, contohnya selalu disiplin dan tepat waktu dalam hal apapun, dalam hal belajar, dalam hal beribadah atau sholat. Nah, kemudian contoh sikap yang kedua yaitu berani memperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Ketika ada teman dinakali atau dijahati, kalian harus membelanya. Tidak boleh takut. Kalian tidak boleh mendukung teman yang mendolimi teman kalian itu. Harus mendukung teman yang dianiaya. Kemudian ketika menemukan uang jatuh, harus berani jujur anak-anak untuk menyerahkan kepada bapak ibu guru. Tidak boleh ketika kita menemukan uang jatuh di sekolah, misalnya kita buat jajan, itu nggak boleh, karena kita nggak tahu pemilik uang itu siapa. Nah, maka lebih baiknya kalian kasihkan ke pak guru, berikan ke pak guru. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian contoh yang ketiga yaitu aktif dan rajin ikut kegiatan masjid. Contohnya seperti apa? TPA di rumah, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kemudian sikap yang kedua yaitu rajin belajar dan berprestasi. Nah, maksudnya apa anak-anakku? Rajin belajar dan berprestasi. Kenapa itu harus jadi sikap pelajar Muhammadiyah? Karena berprestasi itu wajib bagi pelajar Muhammadiyah, anak-anak hukumnya. Contoh sikapnya seperti apa? Contoh sikapnya selalu mendengarkan bapak ibu guru. Tidak hanya mendengarkan saja anak-anakku, tapi juga memperhatikan dawuh atau perintah dari bapak ibu guru. Kemudian contoh yang kedua, selalu mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru tepat waktu. Jadi jangan sampai tugas kalian itu menumpuk-numpuk, karena itu akan menjadi beban kalian sendiri. Kemudian selalu mengamalkan ilmu dan berprestasi. Nah, itu adalah sikap pelajar Muhammadiyah, selalu rajin dan berprestasi. Belajar dengan semangat dan rajin, karena Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, seperti firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, itu anak-anak. Kemudian sikap yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, orang tua dan guru merupakan kunci sukses hidup anak-anakku. Guru merupakan orang tua kalian di sekolah. Nah, ridho Allah
tergantung kepada ridho orang tua. Allah akan memberi kemudahan apabila Allah meridhoi anak-anak. Maka dari itu kita harus mencari ridho dari orang tua, mencari ridho orang tua. Nah, sikap hormat dan patuh ini contohnya yaitu mengucapkan salam, berjabat tangan saat bertemu, atau berjabat tangan ketika kita mau berangkat ke sekolah, di sekolah sampai sekolah kita bertemu Bapak Ibu guru, kita berjabat tangan. Itu. Kemudian contoh yang kedua, membantu orang tua dan peduli keadaan bapak dan ibu dengan penuh kasih sayang. Misalnya membantu menyapu, membantu mencuci piring, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua dan guru dengan senang hati. Nah, itu adalah 3 sikap bangga sebagai pelajar Muhammadiyah. Kemudian anak-anakku, selanjutnya yaitu 3 ciri pelajar Muhammadiyah. Ciri yang pertama, mohon maaf, ciri pelajar Muhammadiyah itu ada 4. Yang pertama yaitu dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar. Selalu taat dan patuh kepada Allah terhadap semua perintah dan larangan Allah. Berusaha menyiarkan atau mendakwahkan Islam dengan kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu rajin sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Sholat adalah tiang agama anak-anakku. Barang siapa yang menegakkan dan melakukan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Rumah tanpa tiang sama aja bukan rumah, karena roboh, nggak bisa berdiri kokoh. Nah, mengaku Islam tetapi tidak melakukan sholat sama saja merobohkan agama Islam. Nah, yang ketiga yaitu rajin belajar dan mandiri. Rajin belajar agar meraih prestasi. Mandiri. Kita tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada orang terus-menerus. Jadi kita harus mulai belajar mandiri anak-anak. Kemudian yang keempat, hormat dan patuh pada orang tua, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Ya, begitu anak-anakku. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk tugasnya nanti Bapak share di tugas kelas. Kalian mengerjakan latihan soal. Nanti Pak Guru share di GC. Kemudian untuk minggu depan persiapan, kalian belajar karena minggu depan kita akan melaksanakan PH atau penilaian harian. Makanya kalian belajar yang rajin agar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, cukup sekian anak-anakku. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar anak-anakku. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.